berharap tidak seperti itu, amin. Dan kita mau Tuhan terus tunjukkan karya. Mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan. Allah Bapa di surga, Bapa yang sama. Syukur bahwa Allah yang punya kasih karunia, kesabaran yang kuat, dan juga Kau Allah yang terus punya pengharapan yang tidak ada batas. Hari ini jika Kau memberikan satu hari lagi kehidupan kepada kami, ini bukti bahwa Kau masih ada pengharapan bahwa kami terus bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan menunjukkan kualitas-kualitas yang sepadan dengan panggilan Kau kepada kami. Kami Tuhan akhirnya terus bisa juga merasakan dan mengalami Engkau sebagai Tuhan yang hidup. Dan hari ini ada di tengah-tengah kami, ada di dalam diri kami, yang menyerupai Roh Kudus yang memimpin kami, supaya hidup kami menjadi pengaruh, menjadi inspirasi, karena ada karya-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, yang berdampak kepada kehidupan kami ketika kami di dalam keluarga. Bagi orang menikah berdampak ke dalam parenting dan pernikahan kami, dan juga sebagai single, anak sekolah, anak kampus berdampak ketika kami di lingkungan kerja, di kampus dan sekolah. Nah, semua Tuhan itu adalah karya. Izinkan kami untuk terus membuat karya-karya yang lain boleh terjadi dalam diri kami. Dan kami membuka diri kami selebar-lebarnya, hati kami selebar-lebarnya, pikiran kami terus bisa terbuka untuk dipenuhi dengan kuasa kebenaran. Dan hari ini kami mau belajar supaya hati kami semua di sini siap untuk terus diperbarui dari hari ini. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh Bapa karena tuntunan Roh Kudus, hati kami semua di sini juga rela dengan rendah hati menerima, supaya kami boleh pulang, kami mengerti bagaimana kami harus hidup di hadapan. Beserta dengan kami Tuhan, terpuji nama Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, kita sudah belajar setiap minggu. Minggu lalu saudara kita Dino sudah berbagi kepada kita semua tentang bagaimana akhirnya hidup mereka juga dipakai oleh Tuhan. Ya, banyak hambatan, banyak keterbatasan, tetapi ketika benar-benar menyerahkan sepenuhnya, apa yang tidak bisa kita kontrol, tetapi Tuhan bisa melakukan hal yang lebih daripada apa yang mampu kita lakukan, apa yang mampu kita pikirkan. Jadi memang itu adalah iman, dan kita hari ini bisa lihat bagaimana iman mereka boleh bekerja di tengah-tengah kita dan pertumbuhan daripada jemaat ini, karena mereka benar-benar menyerahkan apa yang mereka khawatirkan dan takutkan. Awal mereka datang ke Jakarta itu tidak terjadi, tapi justru hal yang berbeda bisa terjadi. Jadi berharap semua jemaat bisa terinspirasi dengan iman mereka, dengan hati mereka, melalui apa yang mungkin saudara kita Dino bisa share di depan ini. Amin. Semua sekali lagi mari berterima kasih kepada Dino yang sudah berdoa. Berharap iman yang lain boleh kita dengarkan di minggu-minggu berikutnya ya. Di Desember nanti kita akan datang lagi. Mungkin Desember saya terakhir khotbah lah ya, supaya ada tenaga bulan Januari. Maka Pak Roya maksudnya, bukan khotbah berikutnya. Oke, kita lihat di minggu sebelumnya saya sudah ajak kita untuk juga baca buku Ezra, dan saya sudah mulai khotbah ini di minggu sebelum saya dan hari ini ya. Karena dua tokoh di mana Nehemia dan Ezra ini melakukan peranan yang berbeda, tapi tujuan bersama, di mana Ezra membangun bait Allah dan restorasi hati bangsa Israel, dan juga hal yang sama dilakukan oleh Nehemia membangun tembok, tapi juga renewal semua kehidupan daripada bangsa Israel. Jadi ada restorasi bangunan secara fisik, tapi juga ada restorasi secara spiritual, secara kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Dan ini relevan, dan ini masih sama. Fungsi daripada apa yang sudah Tuhan lakukan di perjanjian lama itu juga hari ini mestinya terjadi di dalam kehidupan Kristen. Ya, kita baca sekali lagi
di mana di sini satu peristiwa ketika mereka mulai kembali ke Yerusalem dan pembuatan mereka membangun kembali bait Allah yang sudah rata dengan tanah, dan mereka gali lagi fondasi, dan mereka merestruktur, mereka mencoba lagi meletakkan dasar daripada bait Allah itu. Ternyata di sana ada dua respon. Yang pertama, bagi tua-tua yang mungkin awal mereka lihat bagaimana Salomo meletakkan dasar daripada bait Allah itu, dan dibandingkan dengan apa yang sudah dibangun oleh generasi berikutnya, berbeda, dan mereka menangis. Lihat, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring. Tetapi yang baru, yang tidak pernah tahu bagaimana proses peletakan batu pertama dan pembangunan dasar daripada bait Allah itu, mereka bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Menurut pandangan saya, yang terjadi di sini, orang lama, tua-tua melihat apa yang dibangun Salomo tidak sama lagi dengan apa yang dibangun oleh generasi berikutnya. Tidak sehebat apa yang dimulai oleh Salomo yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dan ini tantangan buat kita sebagai Kristen, sebagai murid Yesus. Apa yang pernah dibangun oleh para rasul, Kisah Para Rasul 2-14 mengatakan tentang hal ini. Dasar daripada berjemaat, gereja mula-mula itu adalah hal yang perlu dibangun terus-menerus secara sustainable, tidak boleh berubah, dan itu harusnya terlihat di masa sekarang. Ini tantangan gereja di masa sekarang. Kita tidak boleh mengubah fungsi gereja. Kita tidak boleh mengubah tujuan daripada gereja. Di mana gereja itu adalah sekarang berwujud manusia, bukan gereja. Itu adalah kita sendiri. Di mana Tuhan merancang dan memanggil kita menjadi baitnya, di mana Dia tinggal dan diam di dalam diri kita, dan Dia mau hidup kita kudus dan terus menyerupai daripada Kristus. Kenapa? Allah Sang Pencipta langit dan bumi ada di dalam diri Kristus, dan kita adalah umat yang ditebus oleh Allah melalui Yesus, dan kita mau tinggal di dalam Kristus, dan kita, Kristus dan Bapa ada di dalam satu kesatuan. Itulah bait Allah itu sendiri. Dan ini yang mau kita terus kerjakan. Ini yang terus kita mau bangun. Jadi dari peristiwa itu, buku Nehemia dan buku Ezra, ada 3 hal yang terlihat jelas. Ada bangunan lama. Bangunan lama rusak, perlu di-rebuild, perlu dibangun ulang, perlu renovasi. Tetapi ada juga namanya new build. Ada bangunan baru di mana harus ada under construction, di mana ada peletakan batu dasar atau fondasi dari awal. Jadi hidupan kekristenan itu ada bangunan yang terus kita harus bangun. Tapi bangunan itu perlu diperbaiki, tetapi kita perlu ada membangun hal yang baru. Jadi kita tidak boleh menjadi Kristen sudah 10 tahun kita merasa sudah ya, atau kita ngomong di sini, kami udah tua-tua, udahlah, udah selesai lah kami. Tidak ada. Selama Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan dan kita hidup hari ini, kita terus lakukan satu proses, 3 proses di dalam tujuan yang sama. Bagaimana kita terus memastikan apa yang pernah kita bangun diteruskan, kalau ada kerusakan kita perbaiki, dan kalau ada yang perlu dibangun kita bangun dari awal. Itulah kehidupan Kristen. Amin. Nah, ini sudah saya singgung dulu lagi. Bangunan bait Allah pertama dan bangunan bait Allah kedua, yang pertama dihancurkan, yang kedua di-rebuild. Yang pertama dibangun Salomo, yang kedua dibangun oleh Ezra bersama dengan bangsa Yehuda yang keluar dari Babylon. Dan yang ketiga ada bait Herodes, bait suci Herodes, di mana bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo dan di-rebuild oleh bangsa Yehuda itu diperluas, tapi tidak disebut sebagai bait suci ketiga. Ya, tetapi menariknya bangunan yang sudah dibangun Herodes ini yang begitu
Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu, dihiasi dengan bab yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, apa yang mulai di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ya sudah apa? Bangunan itu akan hancur. Bahkan ada masa di tahun ke-30 sesudah Masehi, Yerusalem dihancurkan. Kayak kalau kita lihat hari ini, bait Allah yang dibangun oleh Herodes ini sudah tidak ada di Yerusalem. Bahkan yang berdiri hari ini di sana apa? Bangunan tempat ibadah tempat kita. Artinya Tuhan tidak pernah mengizinkan dan membiarkan sesuatu yang dibangun jika tidak tepat kepada tujuan dan dibiarkan sendiri. Tuhan sendiri akan melakukan sebuah proses bagaimana sesuatu yang mengatasnamakan Dia tetapi tidak berfungsi sesuai dengan nama Dia akan hancur. Yesus bilang, Yerusalem akan hancur. Jadi, lihat bagaimana kekaisaran Roma menganiaya umat-umat Tuhan, bahkan murid-murid Yesus. Mereka dimasukkan pada pertandingan gladiator. Mereka dibuat menjadi tiang obor api, dibakar di pinggir-pinggir jalan. Itu adalah nubuat-nubuat yang pernah dituliskan oleh Yohanes di dalam penglihatannya, dan bahkan hari ini kita bisa lihat di buku Wahyu. Itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa. Tapi Yesus tidak pernah kalah. Jadi nanti kalau kita baca buku Wahyu, itu adalah sebagian yang sudah terjadi bagaimana kekejaman kekaisaran Romawi untuk menindas murid-murid Yesus pada saat itu. Amin semua. Jadi jangan hanya lihat terlalu bodoh kita mengartikan Alkitab seperti itu. Itu semua sudah terjadi. Sebagian besar memang ada yang belum terjadi. Jadi kalau kita lihat, kamu akan lihat tanda-tanda ini. Itu tanda-tanda ketika Yerusalem akan dihancurkan. Bukan tanda-tanda Yesus akan datang. Kalau tanda-tanda Yesus sudah sekarang sudah ada. Kapan datangnya itu yang kita katakan. Jangan kita sibuk, wah Yesus sudah mau datang. Ini medsos ya, gila, banyak bapak-bapak. Sorry. Kadang-kadang kita lebih ikuti dan kita percaya apa kita baca kita sendiri. Dan banyak sekali orang Kristen terjebak di sana. Yang baca kita tentang TikTok, korban di TikTok, tapi dia tidak mengerti dasar daripada Alkitab. Salah membangun. Harusnya saat terus kita baca kita dan berdiskusi apa yang kita baca itu tujuannya dan arahnya bagaimana dia harusnya dihidupi. Tetapi kita hari ini hanya tertarik dengan perkataan seseorang yang tidak berdasar kepada kita. Ini saya perlu ingatkan kita semua. Dan sampai murid-murid Yesus terjebak. Baca Alkitab. Itu adalah dasar bagaimana kamu membangun kualitas hidup. Kita awal kita datang menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, ini yang kita lakukan. Saya mau tanya, masih kamu lakukan sampai sekarang? Kalau kamu sudah berhenti, kalau sudah mulai bolong-bolong di sana sini, bocor di sana sini, tapi kita tidak memperbaiki. It's time to begin. Ini adalah waktunya untuk kita memperbaiki. Amin semua. Khotbah saya hari ini akan saya kita dengan judul Useful or Useless. Kamu membangun yang berguna atau tidak berguna. Quote ini menarik. Ya, ini ditulis oleh Romola. Yang dia juga anak-anak begini, ya. Romola, ya. Romola garanya perusahaan di pelajaran orang cerai, masih dia di sekolah khusus. Ya, dia bilang, I am fundamentally this person. Jadi saya secara dasar adalah orang yang sibuk. Ya, I spend my time doing useful things and profoundly useless things. Jadi dia bilang apa? Secara sadar tidak sadar kita semua di sini, bahkan manusia di muka bumi ini,
Pada saat dia sibuk, tetapi ada yang membedakan. Dia sibuk melakukan hal-hal yang berguna atau dia sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jadi akhir daripada hidup kita ini sebenarnya kita sedang membangun. Terlepas apakah bangunan itu berguna untuk diri kita dan kemuliaan Tuhan atau tidak berguna buat diri kita dan juga tidak kemuliaan Tuhan. Ini hal itu. Hari ini kita diam pun, tidak baca Alkitab pun, tidak datang ke gereja pun, sebenarnya kita sedang membangun. Lihat aja nanti 5, 6, 7 tahun berikutnya apa yang terjadi di dalam hidup. Jangan kita tidur aja terus, gak usah beraktivitas tanpa sadar. Jangan bilang aku sepertinya tidak membangun. Asal tolong dibantu, ada saudara kita tidur. Medan tolong dibantu pintu dibukakan. Ya, jadi hari ini kita tidur aja 24 jam dikali 360 hari. Kira-kira apa yang terjadi? Tidur aja, terus apa-apa. Jadi seolah-olah kan kita tidak buat apa-apa. Seolah-olah kita enggak membangun. Enggak, kita sedang membangun apa? Membangun mimpi yang tidak pernah kita tahu. Itulah kalau tidur 24 jam. Lama-lama apa? Kita sedang membangun tubuh kita menjadi tubuh yang pasif, tubuh yang tidak produktif. Lama-lama tanpa sadar tubuh kita sudah tidak normal. Terus lalu kita bilang, kenapa saya begini ya? Saya kan cuma tidur aja. Iya, tidur juga dalam proses membangun. Bermalas-malasan hari ini juga adalah proses membangun. Tidak mengambil bagian dan tidak melakukan apa-apa pun di dalam hidup kita, itu juga adalah proses membangun. Bedanya membangun hal yang berguna atau membangun yang berguna. 1 Korintus 3 ini jelas dan ini sudah berulang-ulang dibacakan selama setahun itu. Tapi apakah ini menjadi satu dorongan untuk kita bertobat? Saya tidak tahu. Tapi kita perlu mengevaluasi. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah menetapkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang yang bangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau gerabi. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi hari ini berarti sister, kita adalah bait Allah. Saya setuju kita semua di sini datang karena kita bersedia untuk membangun bait itu. Sejak awal kita datang belajar Alkitab, kita dibangun dasarnya bahwa tujuan hidup kita adalah mengasihi Kristus dengan segenap hati. Terus kita harus membangunnya terus menerus sampai kita mati. Tetapi di perjalanan kita mungkin sudah mulai ada yang tidak seperti semula bagaimana kita membangun. Menguji, apakah kita membangun kualitas yang benar di atas dasar yang benar lewat masalah. Makanya dia bilang api akan menguji. Api akan menguji. Jadi hari ini kualitas kehidupan kita yang kita bangun di atas dasar Kristus lewat masalah ketika datang, apakah ini akan menunjukkan kualitas kita? Semakin kita murni atau kita semakin hancur? Semakin kita bertumbuh atau kita semakin merosot? Semakin kita lebih baik atau lebih buruk? Ini adalah hal yang kita semua murid-murid Yesus. Bulan ini menjadi bulan evaluasi. Tapi tolong benar-benar evaluasi.
Bulan depan adalah bulan untuk kita merencanakan. Januari kita sudah UBS. Jangan kita jalani kehidupan kekristenan kita tahun ke tahun sama. Tidak ada evaluasi, tidak ada berbeda. Makanya kenapa kita biasa-biasa aja? Karena kita tidak pernah melakukan sebuah proses perencanaan untuk pertumbuhan. Gak apa-apa dari tahun ke tahun kita berbuat, tapi kita tidak berhasil. Gak apa-apa, tapi kita bertumbuh terus di dalam perencanaan. Karena kegagalan seseorang di dalam mencapai goalnya ketika dia gagal berencana. Tapi gak apa-apa, pertumbuhan kita di dalam perencanaan hasilnya belum sesuai yang direncanakan, gak apa-apa. Tapi ada satu hal yang kita sudah bertumbuh, kita sendiri bertumbuh dalam perencanaan daripada kita tidak pernah merencanakan sesuatu dalam hidup ini. Sehingga kita berjalan sesuka hati, sesuai dengan aliran air dan arah angin. Kita lanjutkan. Semangat semua? Oke. Saya senang banyak orang semangat Desember karena perayaan Natal. Saya mau ajak semua jemaat, silakan terlibat di dalam euforia Natal. Tapi jangan lupa tujuan yang sesungguhnya. Ya, tidak ada Natal secara khusus kita buat di ruangan ini karena tanggal 3 bulan 25 kita dari tren di Samosir, mungkin tidak semua bisa ikut. Tapi dari minggu pertama sampai sebelum tanggal 25 setiap minggu di sini ada nuansa Natal. Silakan terlibat, silakan tunjukkan talenta-talenta kita untuk menunjukkan kita memuliakan dan ingin memuji Tuhan, silakan. Tapi di luar daripada itu tetap bagi waktu, persiapan waktu untuk merencanakan apa-apa. Kumpul dengan grup, jumpai pembimbing untuk berdiskusi, evaluasi hidup, apa yang sudah dicapai tahun lalu dan apa yang belum dicapai hari ini. Saya ambil dari Instagram seseorang bernama Chris begini ya. Dia bilang, your time is precious. Stop posting it on the irrelevant. Apa waktu itu sangat berharga. Jangan sia-sia atau stop untuk menyanyiakan kepada sesuatu yang tidak relevan dengan hidup sebagai murid Yesus. 24 jam waktu kita. Berapa banyak waktu kita sia-siakan kepada yang tidak relevan dengan membangun kualitas hidup kita. Kita tidak dilarang untuk menggunakan waktu melihat gadget kita, tidak dilarang. Tidak ada larangan untuk silakan. Tapi apa yang kita lakukan di sana itu relevan dengan kerohanian kita. Saya percaya apa yang kamu tahu sih jangan mudah. Manusia diciptakan Tuhan berbeda. Terlepas itu mau tujuannya memuliakan Tuhan, bahkan untuk iblis pun kalau kamu fokus, kamu dapat. Percaya itu. Hari ini menyembah iblis pun, sorry, bukan kebenaran, tapi ini bisa terjadi. Kamu pun bisa hebat. Percaya itu. Lihat di luar sana, banyak gak orang-orang tidak percaya pada Yesus? Hebat gak? Hebat. Oh, 10-20 kali lipat lebih hebat dari kita di sini. Tetapi itulah wujud daripada ciptaan manusia. Ketika dia fokus melakukan sesuatu untuk mengejar sesuatu yang ingin dia dapatkan dalam hidupnya, dan dia akan dapat itu. Dari sini akan mendapatkan apa yang kita fokus bekerja. Tetap sebagai murid Tuhan, mari kita seimbangkan kehidupan kita. Mari kita seimbangkan kualitas kehidupan kita. Antara spiritual dengan keuangan itu juga relevan.
Setelah kita bicara keuangan, kita juga harus bicara pernikahan orang menikah untuk sehingga kamu bicara juga personal life-nya. Bahwa kualitas hidupmu secara pribadi seperti itu, sebagai anak kampus, sebagai anak tim. Orang menikah satu lagi, kamu perlu bangun parenting. Apalagi juga harus terlibat di dalam pelayanan keluarga. Baru ini dengan seimbang. Apakah ada pilar-pilar lain, instrumen-instrumen lain untuk menunjukkan bahwa kamu bertumbuh dan berbenah Tuhan? Silakan sebanyak mungkin. Tidak masalah. Fokus itu. Tapi pastikan ketika kita fokus itu menghasilkan sesuatu yang berguna buat diri kita, buat satu sama lain, dan tentunya itu juga membiarkan. Ini harus menjadi fokus kita sebagai guru. Pertama, bagaimana kita melihat bangunan yang lama, apa yang sudah pernah kita mulai beberapa tahun yang lalu mungkin, masih di sini berbeda-beda bagaimana kita memulai dan sebagainya. Ketika kita bicara pasti, kita perlu evaluasi. Apakah yang kita kerjakan saat ini, apa kita hidupi saat ini masih sesuai dengan rencana awal kita dipanggil menjadi guru? Kemudian perlu kita perhatikan hal-hal apa yang kita kerjakan justru sudah di luar rencana Tuhan. Jadi perlu cari tahu hari ini yang saya kerjakan ini di luar rencana Tuhan atau masih dalam rencana Tuhan. Yang saya kerjakan sekarang ini masih sesuai dengan tujuan awal kan? Dan apa yang saya sudah hentikan dan sudah tidak saya kerjakan lagi, tetapi saya sudah pernah memulainya berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan. Dan apakah saya sedang membangun yang berguna atau sesuatu yang tidak berguna? Ini bulan ini ambil waktu ke saat itu renungkan, catat, jujur di hadapan Tuhan, jujur kepada satu yang lain, karena begitulah caranya kita bisa menolong satu sama lain. Kalau kita baca buku Esra ini, kita lihat bagaimana mereka bekerja sama membangun tembok dan membangun kekayaan. Tidak ada yang sana mereka sesuai dengan profesi. Imam pun harus membangun tembok. Tentara pun harus ikut bertukar. Yang bukan ahli bangunan pun harus ikut memasang batu. Ahli emas pun harus ikut terlibat membangun konstruksi. Artinya hari ini tidak ada di sini yang sudah hebat membimbing satu sama lain dan mengarahkan hidup satu sama lain. Tidak ada di sini yang kita sudah profesional di dalam memastikan kehidupan satu sama lain. Tetapi Tuhan pakai kita semua di sini untuk kita bisa menolong satu sama lain. Karena kita mau membangun sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana dunia. Soalnya kita dibangun satu sama lain. Bekerja sama. Kuncinya tenang. Gak perlu kita terlalu sombong terhadap satu sama lain. Kita udah tahu kok kita satu sama lain di sini. Amin. Gak perlu kita harus membuktikan diri bahwa saya lebih baik dari kamu. Gak perlu. Kekuatan satu sama lain adalah kekuatan kita. Kelemahan satu sama lain adalah kekuatan kita. Karena ini adalah prinsip tubuh yang Tuhan bangun di dalam bergereja. Gak perlu bersisa. Apa yang mau kita buktikan? Gak perlu. Kita semua berdosa. Kita hanya hidup karena kasih karunia. Amin semua? Bisa rendah hati satu sama lain? Bisa menghargai dan menghormati nasihat dari satu sama lain? Atau hanya nasihat pendeta yang didengar di gereja ini? Bisa gak kalau ada bimbingan hukum kasih masukan kamu ambil terima dan thank you gitu. Bisa gak? Anak aku kasih masukan sama aku boleh gak? Karena anak boleh bisa kasih masukan boleh. Saya mau tanya nih ya, anak udah ngerti bisa kasih masukan sama kamu. Kamu ready dengan orang tua?
Tapi anak-anak di sini jangan sedang ngobrol. Mama papa ini ya, nggak mau berani khotbah. Stop. Bukan itu cara. Duduk, Pak, kita ngomong. Saya mau bicara. Sorry, selama ini kecewa papa. Jangan sia-siakan waktu ini. Anak kita masih kecil, nggak tahu sekecil apa. Jangan harus time, tidak yang bukan sesuatu yang gunakan waktu yang ada. Waktu cepat berlalu. Saya sering bicara itu sama dia. Waktu cepat berlalu. Karena saya sampai waktu lihat bersyukurnya kita punya dokumentasi dia protokol masa kecil anak waktu sudah berlalu. Terlebih mereka akan menikah bersama dengan pasangan. Mereka akan meninggalkan kita. Tidak terasa. Mungkin bagi kamu anak masih kecil, tolong bagi kamu yang mengatakan anakku masih kecil, hati-hati, ini bahaya. Kamu sedang diintimidasi. Kamu harus ubah kata-kata. Kau bilang mumpung anak masih kecil, saya bisa membangun dari dasar dengan cara yang benar. Saya bisa memulai dengan cara yang benar tanpa melakukan kesalahan daripada pendahulu-pendahulu. Saya mau belajar apa yang pernah mereka lakukan sebagai kesalahan, saya tidak lakukan kembali di masa sekarang. Ini harus. Amin semua. Karena hari itu kalau menikah kamu tidak melakukan apa-apa untuk anakmu, tidak bagi waktu untuk mereka. Sama, kamu sedang membangun dan kamu sedang membesarkan seseorang. Dan suatu hari itu akan mengecewakan diri. Tidak bisa salahkan siapapun dan tidak bisa salahkan. Amin semua. Ini keluarga. Mari bekerja sama. Apapun yang kita mau kerjakan di dalam keluarga kita, baik itu secara ekonomi, baik itu secara pernikahan, baik itu secara parenting, sehingga tentang apa yang sedang kamu bangun di dalam hidupmu hari ini, kita semua di sini keluar, mari bekerja sama. Bukan hasilnya yang kita mau lihat, tapi usaha yang sebesar apa kita berikan, waktu sebanyak apa yang kita berikan, dan pikiran yang seperti apa kita curahkan untuk hal ini. Itu yang Tuhan lakukan. Maka bisa pertumbuhan terjadi lebih daripada apa yang kita lakukan. Itulah kalau kita lakukan dengan rendah hati bersama dengan Tuhan. Amin semua. Dan ini yang kita harapkan bisa terjadi. Di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah, Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyukai dalam doa. Jadi ada 3 orang kirim salam kepada jemaat di Tesalonika. Ya, meskipun secara bersamaan surat ini juga ditujukan kepada Titus, ya, yang akan mengangkat penentuan. Jadi jemaat Tesalonika ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Paulus melalui Titus. Ya. Dia mengatakan begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan yang di Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Lihat itu. Bagaimana dia bicara secara personal. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kami, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dia bicara Injil yang diberitakan kepada mereka, tapi lihat di dalam proses hubungan antara pemimpin dengan jemaat, rasul dengan jemaat. Karena di sini tidak hanya bicara tentang Paulus, tetapi juga bicara tentang Timotius, bicara tentang Silvanus, dan mereka ini mengatakan jemaat Tesalonika juga tidak hanya patuh kepada Tuhan, tetapi berdasarkan
juga bisa patuh kepada satu sama lain apabila yang dinasihatkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita mau bangun jemaat ini mulai dari awal kamu datang dipanggil itu harus terus-menerus terjadi. Jangan salah fungsi daripada gereja ini. Makanya saya bilang kalau fungsinya kita sudah berubah, tujuan awal daripada gereja ini berubah, Tuhan bisa stop pergerakan gereja. Karena tidak sesuai dengan fungsi Tuhan. Ya, kita di sini kalau merasa kita tidak merasa perlu lagi dibimbing, ngapain? Habis kolektif tiap minggu kan, mending pergi makan bakso. Mau kolektif itu berapa? 2.000 bakso, 15.000. Tapi bukan makan bakso, makan 2.000 makan apa? Cilok. Ya, harap tahun ini karena kita memberi juga menunjukkan hati kita. Amin. Saya mau terus. Saya bukan tidak menghargai uang 2.000, semua dimulai dari kecil, 1.000, 2.000. Tapi tolong, masa sama tukang parkir dengan Yesus waktu itu? Lebih kalau mau sampai minggu mungkin saya tidak bisa memberi. Apa? Saya doakan supaya kamu diberkati Tuhan, punya hati yang giving dan usahamu diberkati Tuhan supaya kamu bisa memberi lebih baik. Kalau memang dari itu sudah sangat susah. Amin semua. Saya mau sampaikan sini. Saya tidak mau lihat lagi ada uang 2.000. Kalau memang tidak ada lagi, tidak usah kasih. Yang simpan uang itu digunakan dengan baik. Karena saya malu. Asir bilang, Pak, kasih ada uang 2.000. Gue bilang kasih lah satu parkir. Ya, kan sorry, parkir saya kasih minimal 20.000. Jadi saya malu. Kalau saya kasih sama Tuhan 20.000, berarti sama tukang parkir saya dengan Tuhan. Kita menjadi diri kita. Kamu kasih tukang parkir 2.000 kan? Itu udah kasih 5.000 semua. Atau semangat apa itu? Amin semua, sini. Semangat nggak dengan teguran seperti ini? Nggak semangatin aja ya. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Reading Ezra 10 ayat 1 sampai 4. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah. Berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Ini bukan kata minta cilok ya. Ini nangisnya kalau harus tahu kenapa. Ayat 2. Maka berbicaralah Sekania bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Mereka membuangkan, mereka menikah dengan bangsa lain yang di luar daripada bangsa Israel. Jadi itu membuat mereka tidak mau. Karena itu adalah perintah Tuhan, itulah firman Tuhan. Mari kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita. Bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut kasihan Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah itu. Kalau lagi konflik pernikahan, orang cerai senang ini kan? Kesempatan ini. Mana? Kapan Pak Pendeta dengan gue ini? Aku udah bosan juga dengan pasangan Tuhan. Nah, kalau mau cerai begini, senang dia dengan perintah Tuhan ini kan? Tapi kalau lagi bagus semangat pernikahan, sedih lah begini. Betul nggak? Nah, berharap bangsa Israel pada saat itu memang bukan karena dia niat mau kawin lagi ya. Itu dia semangat dengan dia ngadu sama Ezra. Gimana ini? Kita usirlah istri-istri yang juga berasal dari bangsa Israel sama anak yang dilahirkan bukan dari bangsa Israel. Kenapa bro? Mau kawin lagi apa? Itu dari lagi. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah karena hal itu adalah tugas. Kami akan mendampingi kau kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Lalu berhimpunlah semua orang yang telah di Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan ini. Tanggal 20 bulan 9 September ya, 9. Ini mendekati winter. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil. Aku lihat ini. Kita di sini masih ada nggak? Kan kalau ibadah kita semua taruh hujan
sudah dingin, masih semangat nggak lo dengan firman Tuhan? Masih enak. AC terlalu dingin, kucingin. Kalau panas, buat dingin lagi. Betul kan? Enak kan? Enak kan? Enak. Oke, nanti dulu kita yang baru lebih enak lagi ya. Kita semangat dengan itu. Tapi saya mau ingatin tentang kita bisa. Kita mau bangun, memberikan energi itu sama. Nanti saya akan bicara. Karena aku sudah pernah tiba terakhir, pastikan semua datang. Kalau kamu merasa keluarga ini, ya, saya minta kamu kasih waktu. Saya mengajak kalian bicara sebagai keluarga. Pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing ini. Lalu seluruh jemaat menjawab berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu. Jadi mereka sedang dimurnikan dengan memisahkan yang bukan bangsa Israel, khususnya Yehuda dan Benyamin, karena ini adalah kerajaan selatan. Ya. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan pekerjaan sehari 2 hari, karena dalam hal itu telah banyak pelanggaran. Jadi kalau kamu baca seterusnya, dipilihlah perwakilan dari suku-suku tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk melanjutkan pekerjaan. Nanti kau baca. Jadi nggak bisa Ezra sendiri diwakili dengan pemimpin-pemimpin lain. Memang harus terlibat semuanya. Bagaimana proses pemurnian daripada bangsa ini supaya pure mereka itu kembali dalam hanya bangsa Israel. Bulan ini kita mau ambil waktu untuk kita bisa bereskan hal-hal yang hari ini membuat kita tidak boleh. Membuat kita hari ini tidak sepenuhnya kudus. Dalam pengertian di situ bukan kita diminta sempurna, tetapi apa yang kamu sadar, apa yang kamu rasakan hari ini, yang kamu jalani hidup, kamu biarkan ada di dalam hidupmu, tapi itu justru membuat kamu tidak kudus di hadapan Tuhan. Bicara, ya, perbaiki apa yang sudah rusak. Jadi kita ada dalam lingkup kasih karunia Tuhan. Betul, kita tidak diminta untuk sempurna, kudus dalam arti di sini tidak punya celah, tapi kita sadar dan Tuhan sendiri tahu kita adalah manusia bercelah, kecenderungannya berbuat dosa, tapi Tuhan mau kita rendah hati untuk mengakui dan mengambil tanggung jawab dan berusaha perbaiki. Ini yang Tuhan hargai bagi orang-orang yang mengerti arti kasih karunia, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Buang hal-hal yang tidak berguna, yang selama ini disimpan dan membuat kita tidak murni di hadapan Tuhan. Buang. Ini buat kamu lebih. Ini buat kamu bisa lebih grow. Ini bisa membuat kamu lebih ringan bebannya untuk perjalanan kamu di bersama dengan Tuhan. Ambil tanggung jawab, akui, bereskan tanpa menyalahkan siapa. Ambil semua. Bisa ambil tanggung jawab. Jangan salahkan pembimbingmu. Pembimbingmu juga punya dosa, punya kelemahan, punya urusan sendiri juga dalam hidupnya. Ada hal yang dia harus bereskan juga dalam hidupnya. Tapi kalau hari ini dia memberi dirinya untuk menolong kamu, hargai itu. Hargai. Kita masih berjuang bersama-sama. Amin semua. Mari kita memperbaiki. Bulan ini bulan berikutnya. Saya berharap kita bergerak yang tidak bergerak ini semua sudah dibereskan di sini. Biasanya ini kita bicarakan bergerak itu terlalu makan waktu, tidak cukup sehari untuk itu. Berharap minggu demi minggu bereskan di sini. Bergerak kita semua lega, kita enjoy, kita happy. Saya tidak mau seperti retak-retak orang luar di sana. Kalau udah bergerak di sana semua menyalahkan diri, menangis, berdoa, bernyanyi, berdoa. Saya tidak mau retak begitu. Bereskan di sini. Semua kerjaan di sini, di sana kita enjoy, kita party, kita senang-senang. Kenapa? Kita merasa merdeka. Itu baru retret yang benar. Barbecue, QQ. Ya. Itu pun kalau
tersebut. Baru yang terakhir, new build. Ya, ada hal yang kita baru membangun lagi dari dasar, yang mungkin kita tidak pernah terpikir untuk kita bangun. Maka bulan ini saya juga mau mengajak mulai dari leaders dan berharap ini kamu teruskan grupmu untuk kamu lakukan evaluasi sebelum kamu setup 2024. Coba cek, analisa, cari tahu kekuatan sebenarnya apa sih. Kan bilang nggak ada kekuatan, nggak mungkin. Semua kita di sini ada kekuatan, kuat anak, macam-macam. Ya, kamu punya kelemahan nggak? Iya. Tapi kamu bisa lihat hari ini kamu itu punya banyak opportunity di dalam hidup. Banyak nggak kesempatan sebenarnya? Apa peluang-peluang dalam hidup masih? Terus baru buat perencanaan untuk pertumbuhan. Jadi jangan buat perencanaan tapi kamu nggak pernah evaluasi kekuatan apa, kelemahan apa, kesempatan apa. Ada cara pribadi lakukan itu. Jangan kita menjadi manusia yang biasa-biasa. Kalau kamu ingin dapat yang biasa-biasa ya silakan. Kalau saya pernah apa? Saya pernah katakan nggak mudah memang untuk kita lakukan, tapi diskusi, belajar. Kalau kamu nggak tahu kekuatan apa, tanya satu sama lain. Kekuatan apa ya? Aku bingung dia kekuatan. Aku hanya bisa lihat kelemahan. Karena memang kita dari kecil dididik untuk apa? Terus bicarakan kelemahan. Nggak pernah bicara kekuatan. Gak mau bilang masalah kelemahan untuk apa itu? Gak ada kekuatan. Bicara dengan real, pasti ada. Semua di sini punya kekuatan. 3 hal kita bicara. Ya, bagaimana kita terus memastikan apa yang kita sudah bangun dari awal kita datang dari kita terus bangun, teruskan, lanjutkan. Dan kalau ada hal yang sudah rusak tidak sesuai dengan rancangan, kita perbaiki. Dan akhir tahun ini kita bisa rencanakan untuk kita untuk 2020. Itu saja firman Tuhan, semoga membantu. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sebagai keluarga kami di sini Tuhan diingatkan kembali bagaimana kami bisa melihat bahwa hidup kami jemaat ini adalah baik yang perlu dibangun supaya terus sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan desain Tuhan. Kami tidak mau Tuhan tujuan daripada pembangunan dan fungsinya tidak relevan sesuai dengan kebenaran dan harapan Tuhan. Kami mau terus memastikan jemaat-Mu adalah jemaat yang terus akan menyerupai Kristus. Karakter-karakter Engkau dimiliki dan dialami oleh semua saudara-saudari di sini. Dan tahun ini kami sudah lewati dengan bersyukurnya 2 orang dari kami, yaitu kakak dan adik saya, sudah terlebih dahulu menjadi murid Yesus. Yang memperkenalkan menjadi murid Yesus. Tujuan saya ke sana karena saya mau melepaskan segala